Materi ini adalah tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Untuk materi tentang berpikir komputasi, kalian bisa membuka buku paket halaman 143. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai terdiri dari 1. Kompetensi pengetahuan, yaitu computational thinking untuk menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung struktur data yang lebih kompleks dan berpola. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola sederhana, dan algoritmik. Tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah dengan berpikir komputasi, siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks dari sebelumnya. 2. Siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menghadapi suatu masalah. Apa yang kita lakukan ketika menghadapi masalah? Apakah lari dari masalah tersebut atau menghadapi mencari solusi? Ketika kita menghadapi masalah, kita harus berpikir mencari solusi untuk memecahkan masalah, bukan lari dari permasalahan itu. Karena jika lari dari masalah tersebut, maka bukannya menjadi lebih baik, tetapi masalah bisa menjadi lebih buruk. Apabila kita menghadapi suatu masalah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, hal itu karena kita tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir komputasi ternyata memiliki peranan yang sangat penting. Pengertian berpikir komputasi atau computational thinking merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran dalam pengembangan aplikasi komputer. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita selayaknya memiliki kemampuan tersebut karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut ini ada beberapa penemuan dengan cara berpikir komputasi, antara lain 1. Kalkulator, 2. Pembayaran online menggunakan internet, 3. Belajar online menggunakan internet, 4. Berbagi informasi dengan cepat menggunakan internet, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Berpikir komputasi merupakan metode proses berpikir untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan hal-hal berikut ini. 1. Dekomposisi. Dekomposisi membagi suatu permasalahan menjadi submasalah atau bagian-bagian kecil untuk kemudian submasalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Apabila ada suatu masalah yang besar, kemudian dari masalah yang besar tadi, kita uraikan menjadi beberapa masalah kecil, kemudian kita cari solusi masalah yang kecil-kecil tadi, sehingga secara tidak langsung menyelesaikan masalah besar tersebut. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola.
Jika pola permasalahannya sama, maka bisa menerapkan solusi yang sama. Contoh sederhana pengenalan pola adalah, misalnya ada deret bilangan 2, 6, 10, 14, 18. Jika ditanya berapa bilangan ke-6, maka kita harus mengenali polanya. Ternyata terlihat pola deret angka, yaitu setiap deret bilangan ditambah 4. Jadi dapat diketahui angka ke-6 adalah 18 ditambah 4 sama dengan 22. Yang ketiga, abstraksi, yaitu membuang bagian yang tidak penting sehingga kita bisa fokus ke bagian yang penting saja. Berikut contoh sederhana. Apabila ada bangun datar A, B, C, D, E, F, dan ditanya berapa luas ACEF, bangun ACEF merupakan bangun datar persegi panjang. Maka, informasi pentingnya adalah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Informasi pentingnya lagi adalah nilai panjang dan lebar persegi panjang ACEF, sedangkan luas masing-masing bangun AB, CD, dan BDEF tidaklah perlu dicari dan warna bangun tidaklah penting. Jadi, abaikan informasi ini. Sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Jadi, luas ACEF adalah panjang 5 ditambah 3 sama dengan 8 kali lebar 3. Jadi, 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi, luas bangun ACEF adalah 24. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan yang sama tahapan demi tahapan, sehingga orang lain bisa menggunakan tahapan informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Contoh algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah. Kita telah mempelajarinya di bab sebelumnya, yaitu tentang flowchart. Pada bab sebelumnya, kita sudah membuat flowchart langkah-langkah membuat nasi goreng. Jika kita terbiasa memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, jalan keluar akan diperoleh dengan mudah. Kekuatan pemikiran algoritmik adalah memungkinkan solusi otomatis. Dasar pemikiran kita akan dilatih terus-menerus secara bertahap dalam memikirkan dan merencanakan suatu ide dan solusi yang cemerlang, membuat kita terbiasa berpikir secara kritis. Karakteristik berpikir komputasi adalah 1. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. 2. Mampu mengorganisasi dan menganalisa data. 3. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. 4. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. 5. Mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut ini ada beberapa contoh masalah yang dapat dipecahkan menggunakan tahapan berpikir komputasi. Silakan kalian simak baik-baik video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar?
Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan belajar tentang materi computational thinking, berpikir komputasional. Untuk kembali ke materi selanjutnya, silahkan kalian klik link di atas ini ya. Itu adalah materi tentang berpikir komputasional pada video saya sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang beberapa contoh soal mengenai computational thinking dengan pembahasannya. Yuk kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Di sini ada sebuah gambar tentang garis pertemanan. Sebuah garis berarti pertemanan antara dua orang. Jika seseorang mengunggah foto, maka temannya dapat melihatnya. Jika seseorang mengomentari foto, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut. Pertanyaannya, Tommy mengunggah sebuah foto. Dengan siapa dia harus berbagi agar Bekti dan Bayu tidak melihatnya? Kita pahami dulu persoalannya di sini. Jika seseorang mengunggah foto, maka temannya dapat melihatnya. Kita garis bawahi, temannya dapat melihatnya. Jika seseorang mengomentari foto, maka semua temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut. Dapat melihat komentar dan foto tersebut. Oke. Kasusnya di sini adalah tentang Tommy. Tommy akan mengupload sebuah foto. Bagaimana caranya agar Bekti dan Bayu tidak melihatnya? Bekti dan Bayu. Sedangkan peraturannya tadi adalah kalau Tommy upload foto, maka semua teman-temannya dapat melihatnya. Dan jika seseorang mengomentari foto, maka semua teman-temannya dapat melihat komentar dan foto tersebut. Oke, langkah pertamanya adalah di sini. Intinya, teman dari temannya itu bisa pengaruh ke Bayu dan Bekti. Kita hilangkan dulu teman dari Bayu dan Bekti di sini. Teman dari Bayu adalah Reva. Kita coret dulu. Kemudian Ratna. Dan ini Bayu berteman dengan Tommy. Sekarang Bekti. Bekti berteman dengan Dika. Bekti berteman dengan Jajang. Bekti berteman dengan Fajar. Dan Bekti berteman dengan Anas. Oke, dari sini sudah terlihat bagaimana caranya agar Tommy ini saat upload foto itu tidak ketahuan oleh Bekti ataupun Bayu. Dan pada saat temannya Tommy ini berkomentar, itu tidak terlihat oleh Bayu dan Bekti sebagai teman dari temannya. Maka, jawabannya adalah Tommy bisa upload, di-share ke Andin, Ika, Ida, dan Zahra. Itu jawabannya. Salah satu aspek informatika yang hendak disampaikan melalui soal ini adalah mengenai struktur. Struktur yang digunakan untuk menggambarkan relasi pertemanan dari Tommy menggunakan bentuk yang disebut dengan graf. Graf itu adalah sarana dalam informatika untuk menggambarkan jaringan sosial. Graf sederhana terdiri dari node atau node, itu menyatakan orang, dan garis. Garis itu tadi menyatakan relasi teman. Soal yang kedua. Gambar di samping adalah pola jumlah lingkaran. Berapakah jumlah lingkaran pada pola ke-10? Oke, pola ke-10 ada berapa lingkaran? Kita pahami dulu pola di sini. Pola nomor 1 itu ada 6 lingkaran di sini dengan urutan 2 ke atas dan dikali 3 ke kanan. Ini adalah pola ke-1. 2 kali 3 adalah 6. Pola kedua. Pola kedua di sini adalah yang ke atas ada 3, yang ke kanan ada 4. 3 dikali 4. Pola ketiga. Yang ke atas itu ada 4, dikali yang ke kanan ada 5. Pertanyaannya pola ke-10. Oke. Pola ke-10 adalah
Kita lihat dulu pola yang ada di pola 1, 2, dan 3. Pola 1 itu adalah 2 dikali 3. Pola 2, 3 kali 4. Pola 3, 4 kali 5. Dari sini sudah kelihatan. Dari sini, pola 1 adalah 2 kali 3. 2, 3, 4. 3, 4, 5. Berarti pola ke-10 adalah 11 dikali 12. Karena dia pasti urut. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, dan 10, 11, 12. Jawabannya adalah 132. Ini adalah jawabannya. Pola di sini kalian bisa mengamatinya dari jawaban di sini. Pola 1 ada berapa lingkaran ke atas dan ke kanan, 2 ada berapa lingkaran ke atas dan ke kanan, dan 3 ada berapa ke atas dan ke kanan lingkarannya. Nanti dikalikan. Dan pola ke-10 akan tertebak dari pola yang ada di pola 1, 2, dan 3. Salah satu aspek informatika yang hendak disampaikan melalui soal ini itu adalah mengenai pola dan perkalian, penjumlahan yang berulang. Soal nomor 3. Berapa banyak sel gelap dari kombinasi kartu A dan kartu B? Jika sel kartu yang sama warnanya, maka kartu yang dihasilkan itu akan menjadi hitam. Selain itu, warna yang dihasilkan adalah putih. Jadi intinya, jika dia sama-sama putih, akan menghasilkan warna hitam. Jika dia sama-sama hitam, menghasilkan warna hitam. Jika tidak kedua-duanya itu, menghasilkan warna putih. Oke, kita gambar dulu kotak yang ada di sini. 3 ke atas dan 3 ke bawah. Oke, kita lihat dari sisi yang pertama. Dia putih dan hitam. Maka dari syarat di sini, jika sama maka menjadi hitam. Jika beda menjadi putih. Maka ini akan menjadi putih karena dia hitam dan putih. Kemudian yang kedua, dia putih dan putih akan menjadi hitam. Oke. Yang ketiga, dia hitam dan putih akan menjadi putih karena dia harus sama untuk menjadi hitam. Yang keempat, putih dan hitam menjadi putih. Putih dan hitam menjadi putih. Hitam dan hitam menjadi hitam. Kemudian, hitam dan putih menjadi putih. Hitam dan putih menjadi putih. Dan hitam dan hitam menjadi hitam. Oke, ini adalah jawabannya. Kenapa bisa begitu? Dari konsep ini, kita mengenal bilangan biner. Biner. Bilangan biner itu adalah 0 dan 1. 0 itu untuk benar, dan 1 itu untuk salah. Dari konsep ini, jika sama, maka hasilnya akan menjadi hitam. Oke, kita lihat. 0 dan 0 akan menjadi hitam. Hitam kita ibaratkan 1. Jika dia hitam dan putih, akan menjadi tetap putih. Jika dia hitam dan putih, akan menjadi tetap putih. Sedangkan jika dia hitam dan hitam, akan menjadi hitam. Ini adalah konsep bilangan biner. Salah satu aspek informatika yang hendak disampaikan melalui soal ini adalah sirkuit boolean dan logika. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah, dan sel yang berwarna hitam bernilai 1 atau benar. Oke, sampai sini paham ya? Pak Izam berikan 3 contoh soal mengenai berpikir komputasional. Sebenarnya masih ada banyak soal-soal tantangan bagaimana kalian menyelesaikan soal berpikir komputasional. Tapi untuk saat ini, Pak Izam berikan soal 3 beserta pembahasannya di sini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Karena sangat pentingnya kita dalam belajar berpikir komputasi, memiliki kemampuan berpikir komputasi tidaklah harus berprofesi di bidang informatika. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa berpikir komputasi ini dapat untuk memecahkan permasalahan
di berbagai bidang disiplin ilmu. Implementasi informatika dapat diberlakukan sebagai alat yang diperoleh dari instruksi proses berpikir seseorang dengan keahliannya di setiap bidang. Misalnya mata pelajaran matematika, ya, menghitung, berlogika, di bidang pelajaran gambar, seni budaya, ya, di bidang mata pelajaran IPS, dan yang lain. Keuntungan dari berpikir komputasi adalah percaya diri dalam berhadapan dengan masalah yang kompleks, masalah yang sangat banyak, ya. Toleransi terhadap ambiguitas, mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended, dan mampu berkomunikasi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Berpikir komputasi memberikan kemampuan untuk berpikir secara prosedural, secara berurutan, ya, yang dijalankan secara berurutan.